ini dia. Ini yang kita butuhkan. Halo guys, jumpa lagi bersama gue Davin dari Workshop Elik Otomotif. Pagi hari ini kita mau ngebahas lagi soal Honda Civic Type R. Honda Civic Type R yang milik gue ini, CTR EPT ini sudah generasi yang ke-11. Jadi Honda Civic yang ibaratnya paling baru ya, di tahun 2024 ini adalah generasi yang tipe hatchback Civic Type R. Ngomongin soal Civic Type R, tentunya kita harus trace back balik menuju ke sejarahnya dulu ya. Jadi kita ngomong soal Honda Civic Type R, jadi bukan Type R in general, karena Type R itu ada yang model NSX, Integra, Accord. Nah, jadi soal Civic Type R sendiri, pertama kali itu dikeluarin di tahun 1997. Itu modelnya yang Honda Civic EK9 ya, itu yang kayak banyak banget tuh di Indonesia tuh modelnya depannya kayak Vario, tapi belakangnya tuh hatchback. Sayangnya nggak masuk ya di Indonesia. Nah setelah itu dia ada keluar lagi di tahun 2001 ya, itu Honda yang EP Type R, itu juga hatchback, bentuknya memang Honda Civic ya. Dan di tahun 2007 keluar lagi yang model akhirnya sedan. Sedan itu Honda Civic Type R yang bentuknya itu adalah FD2R. FD yang modelnya kayak di Indonesia itu kayak FD1. Terus habis itu keluar lagi juga yang model Type R tapi yang bukan dari Jepang, itu yang model FK, dan yang terakhir baru yang ini nih. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal mobil ini dan juga Honda Civic Type R yang pertama kali jadi mobil idaman gua. Nah, itu adalah mobil Civic Type R FD2R. Nah, Honda Civic Type R FD2R itu merupakan mobil yang pertama kali banget itu jadi idaman gue ya, dan menjadi reference gue untuk punya Honda Civic Type R. Tapi sayangnya nggak kesempatan sampai hari ini. Nah, makanya hari ini gue mau undang satu temen gue yang punya Honda Civic Type R, dan kita akan bahas perbedaan mengenai performance, interior, pokoknya komplit deh. Nah, kita masih nunggu nih sama orangnya bentar lagi nyampe. Yuk kita bahas-bahas dikit dan lihat-lihat dikit mengenai mobil ini. Nah, di tahun 2024 nih, tampilan baru ya, jadi gue akan mengganti wing ini dengan yang wing karbon, nanti yang model kayak Honda Access gitu. Tapi ini sekarang sementara gue balikin dulu standar. Ya, jadi karena gue pengen tampilannya beda-beda aja sih. Jadi yang wing itu nanti akan kita pasang di wing yang karbon, tapi sementara ini biarin dulu kayak begini nih. Jadi ada sesuatu yang beda-beda. Dan rencananya untuk bagian kupingnya itu gue mungkin bakal gue putihin ya, biar sama kayak Civic Type R yang tipe-tipe lama tuh biasanya putih-putih. Itu tuh by the way kita lagi ngobrol itu nyampe tuh barusan. Nah ini dia nih guys, orang yang kita undang hari ini. Yuk kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama ownernya. Woi, mana aja? Mana? Baik. Jauh-jauh guys. Ini dari Bogor nih ya. Jauh nih kontrol. Macet tadi kemarinya? Enggak, untungnya lancar kan hari libur. Oh iya, siap. Parkir dulu kita ngobrol. Pagi-pagi. Wah, thank you nih. Udah jauh-jauh datang dari Bogor. Iya, thank you. Kenalin dulu guys. Udah diundang juga nih. Sama-sama. Ini Bro Christiansen nih, temen gue pertama kali main Honda ya. Zaman dulu tuh kita main Honda Jazz dulu. Belum punya Civic dulu, masih budget anak kuliahan dulu ya. Itu kisaran tahun 2000 berapa ya? 2008 gitu. 2008 gue Jazz gue. Iya. Lama, setahun kemudian lo baru beli Jazz tuh. Betul. Nah itu gue juga main Honda Jazz dulu. Gue punya yang Honda Jazz N sama turbo. Nah ini dia tuh ibaratnya 2 kali ya lo beli Jazz ya? 2 kali sampai dulu. 2 kali ya? Sampai 2 kali. Pengen jadi anak Honda banget sampai beli Jazz 2 kali. Itu dia. Jadi ceritanya kan semua bermula nggak mungkin langsung dari Type R kan. Iya benar. Mulai dari yang bawa dulu Honda Jazz ya, kebetulan waktu itu kita udah bisa belinya yang Jazz ya. Iya baru bisa beli Jazz lah waktu itu. Beli Jazz dan habis itu ya tiap hari kerjaan kita tuh liatin internet, parts racing ya, Honda Jazz Racing, Spoon, HKS. Dan akhirnya waktu itu Bro Chris dulu nih yang udah bisa punya Civic Type R. Jadi waktu itu tuh gue inget banget tuh temenin lo waktu itu tuh Honda Type R ini nih. Itu tahun 2000 berapa ya? 14-an ya kalau nggak salah ya? Apa 2012 gitu. Mobil ini gue waktu dapetnya 2013. Oh 13 ya. Gue inget banget waktu itu nemenin dia pertama kali tuh malamnya langsung ke Asia Afrika naik mobil ini. Nah yang seperti gue bilang, Civic Type R ini adalah mobil Civic yang menjadi panutan gue untuk ini nih Type R gitu ya, karena kan dulu nggak tahu gitu kan, maksud Type R itu ya taunya Jazz aja dulu ya, gitu. Berasa paling kencang sedunia. Dan cuman dari Jazz itu kan tahun 2008 ya. 2008 itu tahun 2008 ya. Baru keluar. Nah baru keluar itu bener-bener kita
ngulik banget tuh. Iya, kita liatin apa sih tuh, gila ini ya. Dan ya kita punya Honda Jazz, referensi kita, jadi kayak Type R gitu kan. Kalau modif arahnya ke sana gitu. Nah iya, nah hari ini, jadi gue undang lo nih, hari ini kita mau bahas nih. Soalnya ini kan Civic Type R, akhirnya gue baru kesempatan punya yang generasi ke-11. Yang paling baru nih ya. Yang baru, yang model sebelumnya gue kurang begitu cocok, tapi gue sering review dan bawa gitu. Dan akhirnya hari ini, kalau inget Type R kan, aduh ingetnya RPM 9000, RPM VTEC ngeraung gitu kan. Dan gue mau ajak lo juga nih nyobain yang baru yang udah gue modifikasi. Gue minta lo kasih impression gitu. Jujur gue belum pernah nih. Nah, lo belum pernah juga? Belum pernah, gue cuma pernah naik, duduk, tapi nyetir gue belum pernah nih yang kali ini. Mungkin yang pertama nih yang gue bawa. Sip, yang ini sih udah dimodif, tapi ya nanti nggak apa-apa, sama-sama kasih impression. Nah sebelumnya mungkin kita akan bandingin dulu kali ya mobil ini ya. Bedanya ini sama ini. Ya harus dong, soalnya kan kenapa bisa jadi begini. Ini kan awalnya dari sini. Betul. Bagaimana pengembangannya nanti. Nah itu dia tuh. Mungkin banyak teman-teman juga yang belum tahu kan Civic tuh apa sih, yang Type R tuh kayak apa gitu bedanya. Kenapa harganya semahal itu kan. Nah yuk langsung aja. Sekarang kita sebelahin dulu kali ya mobilnya. Oke, siap. Oke. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Nah guys, sekarang mobilnya udah kita sebelahin nih ya. Si Civic generasi ke-11, ini generasi ke-8 atau 9 ya? 8 nih. 8. Oke. Sekarang gue pengen ini dong nih, kita ulik-ulik dikit nih mobil ini mengenai apa ya bedanya gitu loh. Kan banyak orang bilang ini mah FD1 ya kan, sampai waktu itu di roasting bilang ini FD1 karena banyak orang nggak tahu. Ya, apa sih bedanya dengan FD1 biasa tuh yang 1800 Indonesia punya? Apa sih spesial Type R ini? Coba kita jelasin. Bedanya banyak ya. Sebenarnya kita mulai dari eksterior dulu kali ya. Nah, dari eksterior itu yang pertama, yang udah pasti bumper depannya beda. Sama yang versi lokal. Pastinya. Ya. Jadi dia punya lubang udara ini gede di sini, ini ada fungsinya. Ini masuk langsung untuk pendinginan rem. Oh, oke. Jadi dia ada jalur udara. Brake duct ya. Dia brake duct. Terus ininya lebih gede supaya coolingnya lebih bagus. Ke radiator. Baru dari luar ya, dari depan. Terus yang paling gampang bedain FD1 sama Type R, ini sen ini nih. Oh, blinker. Jadi kalau yang versi JDM-nya, yang Type R-nya, itu sennya ada di fender. Kalau yang lokal ada di sen, ada di spion. Oh. Nah, spionnya juga bentuknya beda. Oke. Dia lebih apa ya? Jadi... Dia lebih simple bentuknya, lebih aerodinamis mungkin kali ya. Oh, oke. Nah, terus ini juga apa ya? Enteng banget, nggak bisa nge-retract. Manual. Jadi Type R itu kasnya itu dia nggak ada motor ya? Nggak ada. Biar enteng. Biar enteng, bener-bener semuanya dibikin enteng, jadi lighter. Sama performance mesinnya dinaikin. I see. Nah untuk tampilan luar sih ya mungkin kan orang secara lihat kan taunya banyak banget dari convert ya dibikinnya. Nah, ini gua kasih tahu caranya dibedain convertnya. Satu lagi di sini nih, keyhole. Kalau yang lokal itu nggak ada keyhole-nya nih. Oh kalau ini colok puter manual? Iya, enggak. Jadi kalau yang FD1 itu kalau mau buka bagasi bisa pakai kunci. Oh ini nggak bisa? Ini nggak bisa. Lever dari depan. Cuman ada dua cara bukanya. Dari dalam sama dari remote. Oh oke. Itu tinggal pencet ini. Tinggal tahan, kebuka dia. Nah dia kebuka tuh. Nah iya kan? Kalau yang lokal dia nggak bisa. Itu bedanya. Dan kalau Type R kan biasanya identik dengan apa ya, enteng nih, biar ini. Jadi kalau kita getok nggak ada panel peredam dalam. Peredam semua diangkat. Jadi ini benar-benar bunyinya kaleng jadi ya, dok. Terus sasis semua di sim weld, di lasnya tuh yang sim weld tuh. Iya. Jadi lebih sedikit. Nah ya kayak kemarin tuh nonton videonya Mas Fitra Eri kan, dia kan punya JR Yaris sama JR MN tuh ya. Jadi kalau Type R kurang lebih kayak JR MN-nya deh bisa dibilang. Iya benar. Ya mungkin di atasnya lagi ada lagi yang versi Mugen yang udah karbon itu mungkin lebih top lagi lah ya. Dari situ bedanya lagi mesin sih udah pasti. Nah langsung aja yuk kita lihat yuk, karena kalau Type R kan orang mau taunya performance performance. Kita lihat bagian mesin, cupnya jadi lu ganti karbon. Cup udah diganti karbon lah, itu modif lah biasa lah. Gatel kan. Biar tampangnya kelihatan racing. Nah ini dia namanya K20A. K20A Type R. Jadi penyempurnaan dari K20 yang biasa, yang Honda Civic yang kan yang lokal juga ada ya. Ada CR-V 800. Ada lagi yang 2000 cc itu K20A, K20Z. Kalau ini A ini Type R. Jadi headnya merah. Terus perbedaannya juga dari performance ya. Camnya beda, intake manifoldnya beda.
terus dia punya ECU-nya headnya juga beda, beda. ECU-nya beda gitu. Nah, Oke. powernya lumayan bedanya. Kalau yang versi Z-nya itu kan sekitar 160 horsepower-an. Yang ini? Ini standarnya ini 225 ya, kalau nggak salah standar. Jauh ya, bedanya jauh banget ya. Bener-bener di tune sama Honda. Ini standar ya, standarnya 225. Sorry. Bentar. Nah, jadi di tune sama Honda dari pabrikan, dari pabrik, iya. bawaan pabrik tuh udah cylinder headnya udah dimaksimalin performanya, header segala tuh udah diatur. Jadi supaya performanya maksimal. Spesialnya di situ ya. That's why kan alasannya orang bilang tampaknya Civic semua nggak worth it dong beli mobil yang harganya mungkin 2 kali bahkan 3 kali lipat lebih mahal dari Civic biasanya gitu ya. Tapi ya orang beli itu kan pengen sensasi gitu, sensasi dan power performance. Jadi sensasinya itu yang dicari sebenarnya bukan kita kan kalau modif mobil kan kalau lu sebagai tuner gitu kan cari mobil yang paling kenceng, yang pokoknya bikin sekencang semaksimal mungkin. Nah bedanya dengan si Type R ini tetap dia nggak mengorbankan kenyamanan, nggak mengorbankan enak dibawa. Jadi balance gitu, bener-bener tuningannya balance. Nah ini dia sampai dia sampai ini tuh. Sampai kamu kepo ya? Kamu kepo banget. Gue cuma takut bikin cincin. Oh dari kencing itu. Enak aja dia si anjing ini. Wah tadi dipotong sama kucing ya, tahu-tahu nih ngeselin. Itu aja ya. Oh balance ya tuningan. Ya jadi kalau Jepang biasa mereka carinya balance of performance. Balance of performance benar. Jadi nggak sembarang bikin mobil kenceng apa gimana, tapi undrivable. Ya, itu nggak mungkin banget buat seorang insinyur Jepang. Mereka perhitungan semuanya. Betul. Jadi balance. Jadi di bawah harian enak. Mau dibuat track day juga enak. Jadi istilahnya ini kalau bisa dibilang udah diperhitungkan lah ya sama dia ya. Weekend warrior atau track day weapon lah. Betul. Jadi lu bisa pakai buat kerja, lu bisa pakai buat hari-hari, dan lu mau track day ya lu pakai mobil. Tinggal pakai, karena 4 pintu, kursi komplit, bagasi ada, bisa semua teh. Nah itu kenapa? Karena gue senang banget yang model sedan ini karena praktikal. Betul. Kalau 2 pintu, dulu gue juga suka ya mobil yang 2 pintu. Dulu gue punya VW Sirocco dulu. Zaman kita lebih muda ya, jadi bukan tua, sekarang masih muda. Itu keren, maksudnya, orang lihat ini, tapi akhirnya buka pintu susah, begitu mau bawa orang, mau kemana-mana ribet gitu ya. Nggak praktik, apalagi kita sekarang udah family man gini kan. Udah ada anak, ribet. Stroller, nah itu. Kayaknya gue juga pikir, gue kayak kalau punya mobil performance lagi, ya gue masih ada tuh Mini GP. Itu cuman bisa 2 orang, belakangnya cuma kasih roll bar. Solo 1 penuh nih? Nggak bisa masuk awal. Anak gue mau ikut pun mesti pegang di belakang kan nggak mungkin kan. Dan akhirnya jarang kepake. That's why nyarinya yang 4 pintu, ambil ini nih. Nah, Civic ya. Jadi yang ini udah lu modifikasi apa aja nih? Yang ini sih sebenarnya modifikasinya ringan-ringan aja ya sebenarnya. Jadi yang pertama kalau dari bagian mesin yang udah gue ganti sih intake sama header sama exhaust. Pun belinya sama lo. Dulu, Amios. Ya, dan leadernya Toda ya, kalau salah ya. Toda Racing. Mobil barang-barang banyak yang betul. sama lo juga sih waktu itu. Iya. Waktu itu gue cuma bisa ngiler-ngiler doang, liatin begitu pesenin, nggak punya mobilnya nih. Yang lucu waktu itu, gue mau, lu pernah mau beli mobil ini kan? Waktu itu, pokoknya lu pengen punya ini, pengen banget. Sempat ada beli beberapa barang. Iya. Nah, yang gue inget itu, lu punya karpet standar Type R. Nah, itu gue beli. Iya, akhirnya bayar udah deh sini dulu deh. Padahal itu lu beli buat mobil lu sendiri waktu itu. Betul. Lu nggak dapat mobilnya, jadi gue yang bayarin. Karena kala itu mobilnya tuh di 2010-an tuh karena masih baru gitu ya, orang jadi jarang gitu kan yang masih mau jual, dan ya kalau jual pun harganya bahkan tinggi banget waktu itu. Kala itu masih di harga mungkin 500-600 juta ya. Itu duit gede ya. Dimana barunya waktu itu 700-an. 2008 enggak, kalau nggak salah barunya sekitar 500. 500 jutaan. Iya, tapi mungkin ya inflasi kan naik lagi per tahunnya. Nah itu jadi waktu itu, wah mau beli juga kayaknya nggak sayang gitu loh, karena waktu itu harga segitu pun udah mahal banget ya. Lu nggak niat kali nyarinya. Kalau gue kan niat nyarinya. Betul. Kalau itu akhirnya ada yang lebih keren, lebih ini, dan akhirnya gue terbelok-belok. Nah, udah performanya ini jadi sekarang udah naik sampai berapa nih? Kalau dari standarnya 225 ya terakhir. Ini kan udah intake, header, terus ECU-nya juga udah pakai Honda tune. Di tuning ya. Itu sekitar 240-an lah. 240-an. Tapi internal stok masih internal ya? Piston cam belum dibelah nih? Enggak.
nggak diapa-apain. Oke. Jadi sementara ini lu udah cukup happy dengan Cukup banget, happy banget. Kaki-kaki udah ganti velg ini nih ya, kayak 28 kalau kita lihat. Pakai C28 ring 17, terus pakai bahan. Oh 17, bukan 18? 17. Aslinya pun 17? Oh iya, itu ring 18. Oke. Kenapa lu downsizing ke sini? Karena umur, Bos. Umur kenapa? Cari empuk? Iya, kalau ring 18 kan bannya tipis-tipis tuh. Kalau ring 17 kita bisa kasih ban yang tebalan dikit. Betul Jadi sih. lebih nyaman lah buat kita pakai juga ya. Pastinya. Terus udah velg, ban, rem juga gua upgrade. Rem kampasnya ya? Kampas dan piringannya gua upgrade sama karena selang remnya. Aslinya udah Brembo udah Iya. oke ya, untuk power segini kayaknya udah cukup banget gitu. Jadi gue cuma upgrade piringannya supaya kalau kita lagi trek itu nggak gampang panas, nggak gampang hilang remnya. Nah, memang Type R yang ini terkenal banget sebagai track weapon ya. Jadi buat muter-muter, buat ibaratnya endurance-nya tuh durability-nya bagus banget. Iya. Nah, itu dia spesial mobil ini nih, selain ini. Terus dalemannya kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita lihat yuk dalemannya apa nih yang bikin dia beda sama Civic lokal FD1. Iya. Apa aja nih San? Jadi yang beda nih. Yang pasti yang beda pertama ini ya. Begitu lu masuk lu lihat angka 9. Oh iya, RPM-nya 9.000. Artinya kan coba pinjam kunci entar. Ini mesin bisa craving sampai 9.000 RPM. Oke. Kalau yang lokal kan nggak bisa. Dia ada startup ininya nggak? Ada. Nah, lu ininya nggak ini ya? Enggak begitu. Oh, oke. Nggak ada tuh kayak sequence-nya gitu tuh. Oke. Masih era analog. Analog. Ini zaman 2008 kan ini mobil kan, eranya masih analog. Itunya loh, yang bikin keren tuh Type R. Nah, itu ya. Ngelihat itu ya udah happy langsung. Yes, benar. Terus semuanya bedanya lampu-lampunya semuanya merah. Ya kan, kalau yang lokal warna biru. Semuanya merah. Merah, oke. Dan ada indikator shift lamp-nya juga di situ ya. Di sini nih. Kalau ke RPM berapa? 8.000-an dia udah kedip-kedip gitu kan. Bener. Oke. Terus yang pastinya nggak ada di mobil ini sih kayak cruise control nggak mungkin ada. Cruise control nggak ya. mungkin. Dia buang-buangin tuh setahu gue. Yang tadi gue bilang spionnya nggak usah yang lipat. Nah tombol ini nih, ini tombol kebahagiaan yang ini nih ya kan. Kalau ini kita mesti nyekopling ya. Nyekopling, terpencet. Nah ini nih yang bikin seru karena yang biasa kan puter kan. Iya. Tapi ini nggak bisa puter. Nggak bisa. Oh iya. Sebenarnya nih gue agak ganjel juga sih. Kenapa dia tetap harus pasang kunci? Meskipun starternya dipencet. Gua bisa. Agak kayak bisa sekarang dibikin pakai handphone juga bisa. Ada tuh jagoan kunci tetangga gua tuh, dia bisa bikin tuh pakai handphone teman-teman. Iya. Terus kalau head unit waktu itu kayaknya head unit tuh nggak ada ya. Bahkan nggak ada ya? Kosong. Dia bilang musiknya pakai suara VTEC aja gitu. Suara mesin aja lu dengerin deh. Oke, dan akhirnya dia udah lu ganti head unit dan kasih ini ya, Devi single din. Baca apa temperatur? Buat mantau temperatur oli sama temperatur radiator. Oh oke, sama pressure oli penting. Nah ini dia nih. Wih, ini gue juga punya nih carbon shift knob. Shift knob Mugen ya. Nah ini yang asli FD1 juga ada yang versi manual. Tapi ini ya, tentunya kalau shifternya Type R lebih firm, lebih pendek ya, short shift. Benar. Dan ininya sih kayaknya semuanya kurang lebih sama. Nah, joknya yang gue suka sih. Joknya dari dulu Type R, ya kayak lu bilang, harian udah pasti bisa dipakai. Joknya empuk gitu ya. Ini buat duduk nih lumbarnya tuh enak gitu. Ya, ini semi bucket juga ya. Semi bucket. Ya mungkin bukan full yang kayak Recaro apa Bright gitu, tapi enak sih pastinya. Tapi ya ini sejak generasi FN ke atas itu, jadi si Type R bikin dulu waktu EK itu Integra itu semua joknya pakai Recaro. Oh oke. Nah, ini dia bikin in-house ya kayaknya ya. Dia in-house sendiri. Betul. Sejak generasi ini sampai generasi mobil baru yang lo punya itu semua in-house buatan Honda. Jadi dia nggak ambil dari luar, nggak ambil dari Recaro lagi. Tapi ya bagusan Recaro sih sebenarnya. Mereknya udah lebih top gitu ya. Ya karena mungkin waktu itu ya Honda pikir ya daripada dia ribet ngedesain jok sendiri, beli yang dia udah beli aja yang udah ada. Dulu pakai Recaro SR ya kalau salah ya. Iya SR. Oke. Nah, Type R ini ya memang joknya enak, empuk dan belakang lega di pintu. Nyaman juga sih duduknya. Betul. Gitu kan. Nah, ntar kita akan coba kali ya mobil ini. Gue yang bakal bawa gitu, jadi gue bisa kasih impression dan juga tes rasanya kayak gimana. Oke. Nah sekarang gue penasaran nih Vin. Ini kan gue udah pakai mobil ini udah lumayan lama ya. Udah sekitar 8 tahunan. 8 tahun ya? Gue pengen banget nyobain mobil lu. Boleh dong. Bedanya kayak apa nih sama mobil gue? Ayo, kita lihat dulu kali ya. Lu udah pernah lihat apa beda-bedanya? Baru duduk aja sih. Oh, belum terlalu. Gue kasih tour dikit kali ya, apa yang udah gue lakuin di situ. Yuk, kita lihat ya guys. Nah, sekarang gue kasih lihat dikit kali ya. Ini mobil yang udah kita rubah itu bagian intake udah pakai grup PM. Sama tuh sama yang itu. Nah, kita sekaligus jadi distributor Indonesianya nih, grup PM. Terus bagian intake semua udah ganti.
internal turbo standar deh masih. Knalpot full udah, tapi gue masih pakai katalik. Oh, knalpotnya masih high flow katalik. Jadi katalik. udah ganti biar nggak bau ya, karena sekarang udah males cium pakai bau merek itu. apa lu? Gue pakai PRL. Jadi gue agak gabung nih. Tuningnya kita menggunakan barang-barang yang Amrik juga ada dan Jepang juga, pokoknya yang the best kita pakainya gitu. Plus udah gue tuning pakai Hondata juga nih. Oh, Hondata juga ya? Hondata Udah juga. bisa ya Hondata di mobil ini ya? Kita juga jadi distributor Hondata. Oh iya. Dan di mobil ini unlock gue rasa baru kita doang yang bisa ngelakuin jadi bisa. Wah, keren. Nah, soalnya di sini aja nih Hondata sama enggak Hondata bedanya jauh banget. Jauh, ini berasa, jauh banget. Oh, lebih enak jauh, gasnya lebih padat semuanya segala Betul. macam, lebih torsi lebih ada. Nah, kerennya mobil ini kita bisa punya 5 multi-map dalam satu reflex itu. Jadi ntar kita bisa rubah, gue akan kasih lu tes. Map satunya tuh setara kayak mobil standarnya lah. Nah, ntar lu bisa coba-coba perbedaannya gitu biar tahu rasanya. Sisanya sih shock ganti paling Öhlins, terus strut bar Cusco dan velg masih standar sih. Sisanya gitu aja, dan gue banyak kali ini ya itu ya kayak lu bilang tadi. Jadi Honda itu kan lebih kayak apa ya, maunya balance gitu dong. Nah, kalau style-style orang Amerik dibikin 700 horsepower, 800. Nah, buat gue kayaknya gue udah nggak nyari ke situ lagi gitu. Gue pengennya mobil yang dipakainya enak, aman, nyaman, udah gitu kenceng gitu loh. Nah, dan emang dari dulu kita passionnya kan kita track day ya. Nah, gue jadi nggak sabar banget bawa ini mobil. Nanti kan ntar lagi kita ada acara itu tuh, JDM Run ke Mandalika. Nah, ini 2 nih bakal kita bawa nih kayak. Nah, tapi sebelumnya kita akan ajak nih Bro Chris untuk nyobain mobil gua kali ya, karena dia belum pernah coba yang ini. Mantap nih. Ya. Kita mencobain ya Vin ya. Boleh dong. Numpang ya. Wah gila, beda banget ya. Ini sih posisi duduknya yang pertama gua rasain sih rendah banget. Posisi duduk rendah ya? Soalnya yang itu joknya kan lumayan tinggi. Betul. Ya, ini rendah sih menurut gua. Jadi berasanya tuh kayak naik mobil apa ya? Ya kayak mobil-mobil pendek gepeng-gepeng begitu ya. Iya benar. Tapi yang ini sekarang joknya semuanya kan, kalau yang Recaro dulu ribet tuh ya nggak bisa ditinggiin. Ini bisa nih, lu pump up gitu, ya memang kayak khasnya mobil Honda. Iya loh, wah. Jadi buat yang ibaratnya tinggi bisa dipendekin, yang nggak terlalu tinggi orang bisa dinaikin. Enak Gitu. banget nih kalau buat di track posisi duduk rendah gini sih enak banget. Betul, jadi rasanya tuh nggak kelempar gitu kali ya. Benar. Nah, interiornya sih Type R yang baru ini ya. Jadi semua Honda-Honda yang generasi 11 itu Civic, dan ada juga kan kayak CR-V apa Accord, dalamnya semua udah begini nih. Kalau lu lihat nih, bahasa desainnya tuh udah berubah. Iya. Jadi agak ke Eropa-Eropaan gak sih? Gue merasa desain ini tuh kayak lebih mature ya, lebih feminim. Kalau yang mobil gue kan dia punya cluster kan RPM sama speedometernya kan dia stuck gitu. Iya, nah, ditumpuk. atas bawah ditumpuk. Nah, ini udah balik lagi nih ke kanan kiri lagi nih. Iya. RPM sama itunya. Jadi, Nah, di FK8 pun ya, gue berasa kemarin kan gue baru review nih FK8. oh iya, FK8 kayak masih numpuk satu, dan rame, jadi rasanya kayak naik cockpit robot gitu kan. Iya, Nah, sedangkan ya trennya bukan udah hal balik jelek, lagi. beda aja gitu ya. Di kala itu menurut gua keren, dan tapi yang baru ini mobil makin kemari makin lebih simpel gitu simple, kali ya. bener. Nah, ini jadi interiornya perbedaannya sama yang biasa sih ya, mungkin ya ada logo Type R, terus udah gitu di sininya tuh ada shift lamp tuh ya kalau di atasnya, dan tengahnya ini sekarang jadi digital nih. Oh iya, clusternya semua digital ya. Buat yang fanatik dengan analog pasti agak kecewa, tapi gue suka sih jujur. Terus kalau Type R ininya sweat, ada apa namanya tombol R-nya di sini, kalau yang biasa nggak ada, dan juga ininya bahannya full sweat. Nah, joknya aslinya warnanya merah, tapi karena gue takut jadi kucal, ya, jadi gue coverin aja. Oh, dan udah bungkus nih joknya. ini jadi bahannya sweat nih, gue beli dari orang Amerika ya di forum. Dia bilang katanya dia ada jual gini, mau warna merah juga ada. Oke. Tapi gue pikir lebih baik bisa gue ganti warna gitu kan. Lebih gampang kotor juga. Iya tuh kayak bawahnya tuh kan merah ya, cepet kotor, bahannya sweat, jadi agak ini sih mesti lebih hati-hati. Tapi gue seneng ya, Type R ini tuh desainnya kan minimalis gitu ya. Tapi nggak ngilangin tombol-tombol ini nih. Oh soalnya iya. kan kalau yang mobil zaman sekarang, yang mobil modern era itu kan udah cluster digital. Betul. Pasti juga nanti lama-lama kayak pencet iPad gitu, Iya. Kayak Tesla ya kita kayak bilang. Tesla, jadi semuanya serba digital, serba layar gitu kan. Betul. Tapi gue senengnya Honda masih Tombol kompornya ini masih ada tombolnya nih. ini masih ada. Iya. Jadi nggak menghilangkan unsur apa ya istilahnya, nggak hilang semua. Betul. Tetap masih ada yang bisa lu pencet gitu. Iya. Itulah yang bikin kayak apa, kita tuh senengnya ya ini mobil masih ngingetin kita sama yang lama gitu ya. Iya, bener. Nggak semuanya layar gitu. Betul. Ya, dan ya sama lah, belakangnya 4 pintu juga, terus kursi. Nah, langsung aja nih kita coba siapa punya dulu nih. Lo mau nyoba duluan ini?
Boleh deh. Ayo, langsung aja yuk kita cobain dulu kali ya. Kita geser dulu, kita parkirin dan kita coba. Ayo. Yuk. Nah, sekarang kita udah di mobil nih ya, kita mau nyoba. Bro Jansen yang nyobain. Gue titip itu ya kamera ya di kepala biar bisa lihat nih POV dari mata dia kira-kira gimana. Ini pertama kali duduk ya, gue ngerasa langsung kayak wah ini mobil baru nih, nyaman banget. Oke, kita nyalain ya. Sip. Sama ya nyalain nih ya. Kopling dipencet. Betul. Kita yang motor duluan ya, sampai depan palang pintu keluar dulu. Oke, sip. Mantap. Nah ini apa ya itu AC polin dingin deh, panas. Oh ini setelan AC-nya kayak nyetel ini ya, radio. Betul. Kayak ini ya, apa namanya diputer gini. Nah ini setirnya gue udah ganti juga nih, setir balap. Jadi pakai setirnya spoon, tapi aslinya kan ada banyak switchnya tuh. Kita programming pakai ini, jadi dirubah semuanya. Yuk sambil jalan dulu aja. Asli perdana nih gue. Silakan mencoba. Ini gue setelin settingannya yang paling basic dulu ya. Jadi yang rasanya tuh benar-benar kayak original gitu kan. Ininya pendek juga ya. Nah ini udah gue ganti juga nih shifter dalam Wah bushingnya. ini parking brake-nya sekarang elektrik. Nah itu jangan lupa injek rem dulu. Mobil modern sekarang nggak bisa ini, kalau di mall nggak bisa. Nah itu ya. Salah itu, tapi ya memang dibikin buat safety kali ya. Yuk kita keluar cobain langsung. Ini koplingnya gampang banget ya, Vin. Kayaknya nggak mungkin stall deh. Lu kalau ada asisnya gitu ya? Iya tuh. Kalau yang lama mati gitu kan. Wah enak banget ya. Emang modern car itu udah dipikirin buat driver banget deh gitu loh. Nyaman ya. Betul. Enak banget. Makanya begitu pertama nyoba, wih gila ini mah empuk banget, lebih empuk daripada mobil-mobil apa ya. Ya yang sebelum-sebelumnya gue punya kopling keras-keras semua kan. Dan ini gue berasa setirnya enteng banget cuy. Nah ini setir enteng karena kita taruh di comfort mode nih. Jadi dia ada namanya comfort. Ntar ya gue hidupin. Comfort, ada sport, sama ada R mode. Nah di R mode ini rasanya Type R. Feel-nya gue berasa kayak Type R lah. Power steering yang gue tuh. Iya, elektrik nih. Iya, elektrik. Oh iya. Lu mau coba langsung di R aja atau itu? Jangan. Dari yang basic dulu ya. Dari yang comfortnya dulu lu rasain. Mobil ini pakainya pasti lebih sering buat harian. Betul, makanya jangan heran gue pakai terus tiap hari. Banget. Terus keren ya nih di mobil ini gue tuningnya gue bisa bikin per mode-nya beda. Comfort, sport, bahkan suaranya pun bisa gue bikin beda. Karena kan kita pakai Apex AI muffler nih. Apex AI itu ada valvetronic-nya dan kita bisa mainin nih. Itu suara bedanya tombol terpisah atau enggak, langsung dari sini? Oh canggih juga berarti nyambung. Nyambung. Dari Heicu dan Hondata yang terbaru kita bisa bikin per mode itu beda-beda. Bahkan akhirnya gue bikin nih. Karena kan yang sekarang mobil tuh ada yang namanya pop and bang, berbel. Nah kita bikin juga di mobil ini. Iya tuh di jalan nih. Penasaran banget gue. Ini di comfort mode ya, jadi sekarang comfort mode. Comfort mode-nya nggak bohong ya, bener-bener comfort ya? Comfort. Dan waktu standar ting-ting banget, itu lebih comfort lagi. Ini mode comfortnya ngaruh ke coilover setelannya nggak? Ngaruh, tapi kan ini pakai all-ins, jadi udah dimatiin. Oh, jadi udah mati ya? Udah mati. Kalau yang aslinya, standarnya itu kalau comfort dia lebih empuk. Lebih empuk lagi, betul. Dan ini gue udah pakai rigid collar spoon nih, jadi rasanya mungkin agak lebih stiff ya dibanding biasa. Iya, yang di chassis itu ya yang. Betul, jadi dikasih kayak semacam collaring gitu, tujuannya bikin tambah stiff, tambah keras. Bentar lu akan coba rasain bedanya. Mungkin dari segi suara sama gas responnya lu bisa rasain juga nih beda. Wah, so far sih gue ini berasa kayak bawa mobil baru, ya kayak bawa mobil baru, bener-bener.
baunya baru. Beda ya? Ya gue udah lama lagi ngaji mobil. Udah lama nggak beli mobil baru. Boleh dong. Udah gitu. Cari-cari lagi nih Type R baru nih. Nambah Nyaman satu. sih. Yang pasti ini jauh lebih nyaman dari FD. Dari pertama lu duduk di dalamnya Ya, udah kayak, wah ini mah betah gua gitu ya. Iya. Dan di sininya nih emang agak ribet nih, ini beda nih. Tapi nih tuh ini bisa kita ganti jadi bus, jadi apa? Oh gitu. jadi ini setir kan aslinya tombolnya di setir semua ya? Lu Betul. ganti setir ini, Pindah semua. tombolnya pindah semua. Ini Bahkan semua fungsi nih. klaksonnya di mana? Ayo coba. Ntar dulu ya, gue lagi mikir langsungnya gimana ya. Harusnya gampang sih. Ini dong. Enggak, itu cruise control. Cruise control. Mana Joy? Itu pedal shifter. Oh iya, gokil. Masa lu gak nyadar? Jadi fungsi tombol ini semua bisa lu atur sendiri ya? Betul, ini bisa kita atur. Nah, sekarang kita sambil ini kita lurus dulu yuk. Lurus, ntar lu putar balik. Terus kita putar balik sekali lagi. Nah ini nih, di belokan sini kita bisa nyoba handlingnya mungkin lebih berasa. Gue coba ya Vin ya. Oke, silakan. Ya. Gas aja. Wah, gila. Porsinya bro, sadis. Gigi tiganya udah 140 ya. Cepet banget. Emang beda ya, mobil enak sama turbo tuh ngejambaknya tuh beda banget tuh. Bener. Dan power smooth, ya kan? Iya benar. Datangnya tuh masih lu controllable gitu. Nah, lu bisa ngerasain mungkin ntar perbedaannya di sini nih. Lu tahan, ini yang multimap nih ya. Lu tahan ini, dia akan kelihatan nih 1, 2, 3, 4, 5. Oh dari RPM-nya mapnya di situ. Jadi ini gue bikin mapnya. Coba nomor 3 aja deh. Makin Nomor yang lebih kencang yang 1 apa yang 5? 5 paling kencang, tapi 5 paling gue kencang. pakainya 3 aja udah cukup sih buat gue. Oke. Ini metode yang kita terapin buat penggerak roda depan. Sekarang kita tuningnya jangan kayak ibaratnya zaman dulu dibikin spin-spin, ngeri kan. Iya. Nah ini jadi apa yang Nggak kita mau. kenceng juga sih kayaknya kalau lu spin terus kan kayak Iya. jalan di tempat ya. Masalahnya bahannya mahal bos. Sebiji bisa 90 juta. Kali 4 40 juta ya berasa kan. Iya. Karena kita ya udah yang aman-aman aja deh gitu. Nah ini bentar kita kiri nih, ntar kalau mau tes nikung di situ ada. Sekarang boleh coba ini kali ya, ngerasain handling mobilnya nih. Ya. Mobil juga soalnya. Wah iya loh. Ini responsif banget. Coba, ya setirnya. ayo kasih gas saya di tikungan ini. Oh iya loh Ben. Sikat. Wih. Udah habis keluar tikungan tenaganya Langsung ada lagi kan. Nah, coba lurusin sekarang. Itu yang bikin happy. Lurus depan nih. Ini habis ini nih ada yang tikungan bisa ke kiri, kita kiri. Bener banget. Gue berasa dimanja. Jadi dalam mobil ini tuh rasanya apa ya? Bener-bener kayak planted gitu ya, ditanam Iya, gitu loh. iya. Ini depan kiri, ntar. Ntar lu cobain mobil gua bakal ngerasain sensasi raw-nya sih kayak lebih wah. Nih, lu ambil kiri nih, ambil luar aja dulu. Kalau ini kan kayak nyaman gitu. Betul. Tapi kenceng itu yang nggak bisa bohong tuh. Yep. Oke. Oh iya, remnya pakem. Enak gak? Pakem ya? Enak. Tapi Cukup banget. empuk Ya, gitu kan? nggak keras gitu. Tapi dia ngerem. Initial bite-nya nggak terlalu Iya, kasar iya, ya, karena masih kapas ori. Kalau udah ganti yang racing mungkin di type begitu terlalu galak. jadinya. Enak, pakem. Enak. Mantap. Cukup lah nih, harusnya ke Mandalika top. Nah, jadi kepengen nggak nih? Waduh, videonya? Sabar nih kita ke Mandalika nih, aduh. Sekarang kita balik dulu ke tempat tadi, kita ganti mobil kali ya. Sekarang kita Oke, coba, siap. abis ini gue yang akan nyoba mobil Jansen. FD2R. Kita Gimana? coba ini ya, FD2R. Rasanya langsung kayak Nostalgia. Nostalgia zaman dulu waktu apa masih di bawah umur 30, mobilnya semuanya racing balap tau gak? Dan ini geter-geter ya.
Wah, gila suaranya itu loh. Nguk, nguk. Nah, itu benar suara intake yang nyedot ini ya. Kalau tadi kan halus banget suara Halus. mesinnya. Waduh, koplingnya cuman agak susah di bawahnya. Koplingnya susah kan? Belum biasa. Oke, kita lihat kilometer sekarang ada berapa nih, kita cek dulu. Wah, ini udah banyak. Mana nih catatannya? Itu yang sel cet lagi. Nah, 91.000. 91.000. Gila. Lu pakai terus ya, bener-bener ya? Iya, ini mobil bener-bener buat gue nikmatin sih. Dan hebatnya gue yakin mesin Honda udah kilometer segini sih masih bagus. Oh, ya, Packing tapi udah pernah ganti dong. Nggak pernah. Belum pernah? Nggak pernah bongkar mesin sama sekali. Hebat. Makanya gue happy banget punya Honda tuh maintenance-nya gampang. Udah kayak Innova diesel ya. Wah, iya kurang lebih deh ya. Cuma spare part-nya lebih mahal dikit. Paling ya kalau kaki-kaki gue rasa udah bunyi Kaki-kaki wajar. udah peremajaan lah. Oke. Segini sih udah masuk usia peremajaan karena kan karet kan. Iya, Karet iya. kan ada usia. Ini Nah. waktu kan 2008 berarti usianya udah 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun loh. Nah, Nggak kerasa loh. ini nih yang berasa langsung ya. Selain kita suara yang lebih raw, jadi kedengaran bunyi kaki-kaki kletak-kletaknya itu karena kan peredam dia tidak Nggak ada. apa ini. Itu suara motornya masih kedengeran kan? Betul. Dari luar. Ban juga. Nah, ini yang gue berasa stiff daripada sasisnya ini berasa banget. Ya, Ini tuh masih ya. shocknya lu setnya keras atau enggak juga? Shock sih sebenarnya medium ya. Lagi itu kan ini settingan terakhir buat dibawa jalan-jalan ke Jadian Fun Trip itu. Dari situ gue belum berubah lagi. Oke, emang agak stiff tapi tidak keras sih. Nah, steeringnya ini loh yang enak loh. Karena ini masih pakai power steering ya. Ya masih pakai power steering. Jadi Sedangkan- feel jalannya itu masih Iya, berasa banget. tergantung oli apa yang lu pakai aja gitu. Iya. Oh, Nah, downshiftnya left match-nya nggak ada tuh. Jadi langsung blue gitu. Lo harus kasih gas belain dikit. tuh. Oke. Tapi waktu standar dia tidak gitu kan? Atau emang gitu? Ya enggak, itu karena gue ganti aja koplingnya sih. Oke. Jadi Jedak motor. mungkin bukanya pelan-pelan lagi dikit Iya. gitu. Dikit aja tetap ngejedak. Nah, knalpot pakai Amios, header Toda ya kan? Toda betul. Cobain ya. Kita coba gas dikit. Nah, mesti gigi 2 kali ya. Oh, langsung ngegasnya begitu. Oke, kita coba. Gila. Beda ya. Power Suaranya top. Power di atas. Tapi begitu masuk, ya itu, ya kayak di apa? Fast and Furious tuh, Johnny Tran. Kita kayak gini yo. Nah, ini dia nih yang dirasain tuh benar-benar begitu masuk, begitu loh. Tapi belum masuk ya kena rasanya kayak turbolek kali ya, bisa Iya dibilang. Ya. benar. Begitu ada fitaknya dia baru berasa. Nah, mesti gitu tuh, jadi ngegas. Ya mesti lo ada highlight-nya dikit Mesti ada, lah. Jadi halus. Sekali lagi ya, matiin AC dulu kan nih. Boleh. Nah, ini jurus Honda gua zaman Jurus dulu Honda nih. zaman dulu, matiin Matikan AC AC. lagi. Oh, ada nembaknya. Wah, gila. Enak banget suaranya. Itu dia yang gua rasa kurang dari yang baru. Tidak ada sensasi ini, tau gak lo? Dulu ya gue main turbo berapa kali kan ya, gue ada Evo dulu Subaru. Itu pun dulu yang di mobil Subaru speksi gue, begitu naik ke RPM tinggi suaranya itu kayak VTEC Iya. gitu ya. Nah yang baru ini sekarang makin canggih, hilang tuh suaranya. Tapi kalau menurut gua jadi kayak ada barter. Lo punya kan nggak ada suaranya tapi kenceng. Iya. Ya kan? Tapi kalau ini ada suaranya tapi lu berasa kenceng. Berasanya kencang. Bener juga ya, bener. Kencengnya ya pasti masih lebih kenceng FV5 dong. Betul, Pastinya pasti. 300 lebih ya. Pasti. Cuma 300 lebih. Tapi ini nggak pelan. Gue lihat tadi ya speednya itu gue lihat udah 140-an juga. Ya mungkin kalau tadi FV5 udah 180-an gitu kan. Iya. Tapi ya makin kemari yang gue cari itu bukan power yang terlalu gila lagi gitu loh. Bener kalau dengerin musik naik mobil itu kayak denger lagu klasikal instrumen gitu. Karena udah pusing sama suaranya ya. Kalau ini udah kayak dengerin heavy metal. Oh, oke. Bedanya itu kayak Iya. Kalau yang tadi suasananya beda. gue bener tuh, gue suka denger lagu itu klasik-klasik kok, enak, nyantai. Nyantai, Terus kontrol, gue lepas setir. Kalau yang ini sih ya tidak seperti itu ya. Nah, di mobil ini kalau salah gigi, nikung ini ya menderita ya. Boyo. Kayak contoh nih, keluar tikungan gini nih, biasa kan downshift ke gigi 2 dong ya. Nih gue coba nih gigi 3 nih. Kita keluar dari tikungan, salah gigi nih lupa. Gue bejek ya. Boyo banget pasti. Waduh. 1, 2, 3. Karena nggak ada torsinya. Karena dia bener-bener ini ya, apa camnya speknya untuk di durasi Iya, di RPM tinggi. atas ya. Coba.
Kalau di sini kita udah isi dulu, tentunya beda ya. Coba. Nah, ini dia. Ini yang kita butuhkan. Dan gue suka ya, ada letupan bunyi bek. Ya itu yang gue bilang di RPM 9000 itu kalau dilepas dia bek. Gitu. Ada bunyi itu. Oke. Perlu begitu ya kalau di sini. Wow. Ini sih yang orang-orang harus tahu. Mobil ini tuh spesialnya di sini. Itu dia, makanya kenapa ini bos bilang the true Type R yang terakhir. Kenapa? Karena ya mesin NA terakhir di mobil ini. Iya. Setelah itu langsung turbocharged era. Dan gue masih pengen banget punya ini mobil. Nggak bisa, lo nggak bisa. Karena ini udah nggak memenuhi standar emisi mungkin ya nanti ke depannya. Oke, kita udah balik lagi nih sekarang. Abis ini kita bikin conclusion ya. Jadi abis ini ya. Jadi kita berdua ini sama-sama happy lah. Happy. Gua merasakan mobil baru, lo ngerasakan mobil yang lama yang memang balik lagi ke sesuai ekspektasi gue, tau nggak? Jadi ya, mobil ini dari dulu sampai sekarang kayak masih bikin kangenin. Iya. Kan ada mobil. Nostalgic. Iya, kalau ya misalnya lu balik kayak Jazz lagi ya, lu udah tahu gitu-gitu lagi aja gitu kan. Tapi kalau ini untuk standar di tahun 2024 naik mobil ini happy. Nah, sekarang kita sudah balik lagi nih depan mobil. Thank you banget Jansen, udah dikasih cobain, top lah. Gue juga thank you loh, ini pertama kali nih gue nyobain FL5. Gimana impresi lu nih sekarang? Impresi yang pertama gue nyaman sih. Ya, mobil baru kan pasti nggak luput dari kenyamanan. Betul. Jadi kayak yang tadi gue bilang, kalau gue duduk di sini tuh gue kayak lagi dengerin lagu classical music gitu ya. Beethoven, nyantai. Kalau di sini lu kayak dengerin heavy rock metal, gubrang. Oke. Jadi kenyamanan itu yang gue nggak bisa dapetin di sini. Itu benar-benar nyaman, dan turbocharged itu benar-benar membuat sensasinya jadi beda. Karena kan torsinya kan di tengah-tengah, kalau ini kan RPM atas baru berasa tenaganya. Kalau ini dari tengah udah berasa banget. Dan bawah itu jadi kayak apa ya? Colek dikit, udah nusuk gitu ya. Responsifnya jauh lebih enak. Bahkan nggak perlu ibaratnya harus power gede sekalipun aja dengan settingan yang kayak standarnya udah berasa jauh gitu ya. Dan gue masih merasa ini tuh masih Civic, bukan mobil yang over modern gimana. Dia Honda ini hebatnya dia nggak lupa sama roots-nya itu benar-benar ini Civic. Jadi lu masih feel bahwa ini mobilnya masih napak bumi gitu. Detail-detail kecilnya dia tuh masih ada. Iya, gitu. feel-nya juga masih Civic gitu, masih Honda. Dengan versi yang lebih bagus gitu ya. Dengan versi yang lebih sempurna. Betul. Menurut gue ini top banget. Worth it lah ya jadi ya. Bener-bener gue happy banget bisa nyobain mobil ini. Nah kalau gue sendiri nyoba ini, yang gue rasa ya itu, gue awalnya mulainya kita dengan mobil sport Jepang itu kan adalah sensasi ya. Sensasi suara, tenaganya, tarikannya gitu dapet banget sih di mobil ini. Walaupun ya mungkin ini bukan standar ya, kita berdua dalam kondisi yang udah dimodified, tapi menurut gue sendiri itulah yang bikin gue selalu kayak, gue dulu udah main Eropa gitu kan, cepet bosen kalau gue ya. Bosen kalau mainin mobil ini kan ya, lu mau ganti lagi, KML lu ganti, lu mau turbonya ganti, kalau ini kan banyak gitu kan, roots-nya tinggal pilih mau kemana. Dan ya sekarang akhirnya lebih pilih terusnya ya kayak mobil bisa dipakai, bisa dinikmatin, nggak ngerongrong, yang penting itu. Dulu bangun mobil setahun masuk bengkel, tiap pakai sebulan ada aja kan balik lagi. Nah, gue lebih senang mungkin yang sekarang seperti ini sih. Tapi ini ngingetin gue banget sama kenapa alasan gue beli mobil ini gitu, Type R. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum pernah ngerasain Type R ya, ada temen coba aja kontak pinjem gitu rasain ya. Jadi nggak harus beli, tapi paling nggak ngerasain enaknya tuh kayak apa gitu. Jadi kita udah bahas nih generasi ke-8 versus generasi ke-11 ya. Nah, jadi menurut kalian lebih mantep yang mana nih? Kita kasih vote kali ya. Coba kita nanti. voting aja nih ya. Boleh, silahkan di vote. Lebih pilih yang mobil Jansen nih, FD2R atau FL5. Nah, nanti perlu surat suara nggak? Ini kan lagi mau pemilu. Paslon 1, paslon 2, paslon 3-nya nggak ada nih. Nah, iya ya, paslon 3-nya. Mungkin berikutnya boleh kali ya kita cari Type R lain yang kita review juga, yang kita bisa rasain. Berikutnya mungkin kita cari FK8 bisa juga, tapi mungkin nggak tertutup harus di Civic aja kali ya. Mungkin ada teman-teman yang mau saya cobain mobilnya, boleh kasih rekomendasi gitu.
Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Jansen. Instagramnya apa tuh? Kasih di bawah nih ya. Jansen_CS. Yes, sip. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe kita punya Instagram dan YouTube channel juga, Elika Otomotif. Oke, kalau gitu sampai sini videonya. See you guys. Bye-bye.